Semangat pagi. Baik, terima kasih kepada anak Bapak channel. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya, pengenalan jaringan yang materi ke-10 yaitu pemodelan OSI. Yang membahas cara kerja pengiriman paket data dari satu komputer ke komputer lain melalui koneksi jaringan. Maksud pemodelan layar OSI ini adalah kita mengetahui ya bagaimana cara pengiriman paket data dari satu komputer ke komputer yang lain di dalam komputer jaringan. Ya. Jadi dengan memahami pemodelan layar OSI ini ya, kita dapat mengetahui bagaimana cara pengiriman paket data dan kenapa nanti harus ya diikuti oleh semua produsen penghasil perangkat-perangkat jaringan ya, agar antara satu perangkat dengan perangkat yang lain walaupun berbeda perusahaan yang mengeluarkannya dapat saling terhubung atau saling terkoneksi ya dengan mengikutinya adanya pemodelan layar OSI. Pemodelan layar OSI itu dia dikeluarkan oleh suatu perusahaan yang dikenal dengan namanya adalah ISO ya, yaitu International Standard Organization. International Standard Organization mengeluarkan materi tentang jaringan yang namanya adalah OSI. OSI mengeluarkan pengiriman paket data di dalam komputer dalam jaringan itu melalui 7 lapisan layar OSI atau 7 layer ya. Jadi menurut pandangan OSI, pengiriman paket data di dalam jaringan harus melewati 7 layar OSI atau 7 layer OSI. Ya. Kita lihat gambar seperti di YouTube kita atau di laptop kita. Di sini ada 7 buah layar ya. Layar aplikasi, layar presentasi, layar sesi, layar transport, layar network, layar data link, dan layar fisik. Layar nomor 1 adalah layar fisik, nomor 2 layarnya data link, nomor 3 layarnya network, nomor 4 layarnya transport, layar 5 sesi, layar ke-6 presentasi, dan layar ke-7 adalah layar aplikasi. Di atas layar aplikasi di sini adalah user ya, user pengirim. Di sini user pengirim, di sebelah kiri user pengirim, di atas layar aplikasi sebelah kanan itu user penerima. Ya. Nah, pada saat pertama sekali komputer user pengirim mengirimkan data ke dalam komputer user penerima, maka data itu akan dikirim pertama sekali ke layar aplikasi. Di layar aplikasi, data yang dikirim tadi diolah, dipecah menjadi bagian yang dikenal dengan namanya data besar di aplikasi ya. Setelah diolah di aplikasi, di layar aplikasi, data yang besar tadi dikirim kembali ke layar presentasi di bawahnya. Di layar presentasi, data yang besar tadi diolah menjadi data yang bentuknya sedang ya. Kemudian selanjutnya ya, data tadi dikirim lagi ke layar sesi, data tadi diolah menjadi data-data yang bagian-bagian kecil. Ya, diolah menjadi data bagian-bagian kecil. Data bagian-bagian kecil tadi yang dihasilkan oleh sesi itu dikirim kembali ke layar transport, diubah lagi menjadi data yang lebih kecil lagi, namanya adalah segmen. Menjadi data bagian yang kecil dikenal dengan namanya segmen. Segmen itu adalah bagian atau data yang telah diolah menjadi bagian-bagian terkecil yang lebih kecil daripada data. Setelah menjadi segmen tadi dikirim kembali ke layar network. Di network ini dia diolah lagi data tadi menjadi bagian yang dikenal bagian lebih kecil, yaitu dikenal dengan namanya paket. Paket itu adalah data yang lebih kecil dibandingkan dengan segmen. Sampai di network dikirim lagi, sudah diolah, dikirim lagi ke data link, maka data tadi menjadi bagian yang lebih kecil lagi, yaitu dikenal dengan namanya adalah frame ya, frame. Setelah jadi frame, data itu diolah kembali, dikirim lagi ke fisik. Di fisik data tadi diolah menjadi
bagian-bagian terkecil yang dikenal dengan namanya bit atau binary of digit, menjadi bilangan-bilangan biner. Nah, bilangan-bilangan biner tadi dikirimlah melalui topologi fisik masuk ke topologi fisik user penerima. Data tadi dikirim lagi, diolah lagi, dikirim ke data link. Di data link, data bit tadi binary of digit diubah menjadi bagian yang lebih besar, namanya adalah frame. Dikirim kembali ke network, di network diolah lagi data frame tadi menjadi data bagian lebih besar lagi, namanya adalah paket ya. Setelah paket dikirim lagi ke transport diolah lagi paket tadi menjadilah bagian namanya adalah segmen. Menjadi segmen. Segmen dikirim lagi ke dalam sesi, diolah menjadi lagi data kecil. Data kecil dikirim lagi ke presentasi, diolah menjadi data sedang. Data sedang dikirim lagi ke aplikasi, menjadilah datanya data besar. Dan data besar itu adalah merupakan data yang berupa informasi yang sama berasal dari user pengirim. Baru sampailah hasilnya sesuai ke user penerima apa yang informasi yang berada pada user pengirim. Jadi informasi ya, kalau kita lihat ya, informasi data apa saja yang dikirim dari user pengirim, mereka itu harus dipecah-pecah dulu. Ya, pemecahan-pemecahan ini diubah menjadi bit yang paling terkecil. Itu namanya adalah encapsulation. Encapsulation ya, membuat data tadi menjadi bagian-bagian kecil. Dari data besar sampai data biner itu namanya diubah menjadi bagian kecil, namanya encapsulation. Kemudian data kecil tadi diolah lagi sampai menjadi data yang besar, menjadi informasi yang diterima oleh user, namanya decapsulation atau dekapsulasi ya. Mengubah data yang kecil menjadi data yang besar itu namanya adalah decapsulation. Pertanyaan yang terjadi, kenapa harus setiap kita mengirimkan paket data dari user penerima ke user pengirim ke user penerima harus di encapsulation? Maka pertanyaannya gampang ya. Karena apa? Karena data yang kita kirim itu ke komputer penerima ya tidak bisa dikirim melalui media transmisi atau melalui perangkat-perangkat jaringan. Karena yang bisa melewati media transmisi ataupun perangkat-perangkat jaringan adalah data yang berupa bilangan biner ya. Makanya data-data apa saja kalau kita mengirim ke dalam komputer jaringan, dia harus melalui proses encapsulation. Ya, dia dipecah-pecah menjadi bagian-bagian terkecil, baru dia menjadi biner, baru bisa dikirim melalui perangkat-perangkat jaringan, media transmisi. Baru setelah itu sampai di komputer, mau dikirim ke penerima, dia diproses lagi dengan decapsulation, digabung lagi menjadi informasi seperti semula, baru sampai ke dalam komputer penerima, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini tadi yang kita terangkan tadi ya, ada di dalam 7 layer OSI itu ada dia dibagi menjadi data ya. Ini dia data besar, data sedang, data kecil. Ini data lebih kecil daripada data, namanya segmen. Segmen ada lagi lebih kecil, namanya packet. Packet lebih kecil lagi, namanya frame. Frame lebih kecil lagi, namanya biner. Binary of digit, ini namanya encapsulation. Di dalam 7 layar OSI ya, itu ada protokol-protokol yang berfungsi, yang bekerja di layar-layar tadi. Contoh misalnya ada aplikasi, di layar aplikasi ada protokol jaringan yang bekerja yaitu HTTP ya, atau web browsing, FTP, SMTP ini bekerja pada layar aplikasi. Sedangkan data yang sedang tadi yang bekerja adalah JPEG ya, berupa data yang sedang itu berupa JPEG, GIF dan MPEG ya. Ini gambar-gambar atau yang bekerja di data sedang. Sedangkan di data kecil protokol yang berjalan di situ adalah AppleTalk ya. Di layar transport ya itu untuk mengubah data segmen tadi di dalam transport itu ada protokol yang bekerja yaitu TCP, UDP dan SPX. Sedangkan di layar network itu yang menghasilkan paket data packet itu protokol yang bekerja adalah IP, IPX, IRP dan IGMP.
Ini adalah protokol yang berjalan di layer network. Jadi kalau semisal ditanya orang, apakah protokol yang berjalan di layer network, maka jawabannya ada IP, ada ICMP, ada IPX, ada ARP ya. Kemudian setelah itu pada layer data link ya, yang merubah data packet menjadi frame, ini ada di situ bekerja protokolnya adalah topologi logik jaringan ya. Topologi logik jaringan itu dia bekerja di layer data link ya. Kemudian pada layer fisik yang merubah data menjadi bit, itu yang bekerja adalah topologi logik, kemudian fisik dan media transmisi ya. Ini bekerjanya dia di layer fisik. Semangat pagi. Terima kasih kepada Bapak channel ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu materi ke-11, yaitu pemodelan TCP/IP ya. Pemodelan TCP/IP itu adalah sama dengan pemodelan layer OSI atau Open System Interconnection. Yang mengeluarkannya saja yang berbeda. Yang satu yang mengeluarkan ISO, yang ini dikeluarkan oleh DARPA. Tetapi kedua organisasi ini ya memberikan kepada produsen penghasil perangkat keras ya, harus mengikuti layer-layer ini kalau mau kepingin mengeluarkan perangkat-perangkat baik sistem software ataupun perangkat-perangkat hardware. Tujuannya adalah supaya apapun merek produknya, apapun hardware yang dikeluarkan oleh perusahaan apa saja dapat saling bekerja sama, ya, tidak ada perbedaan dan tidak ada permasalahan bagi user ya, user tidak dirugikan. Kita tahu bagaimana cara pengiriman paket data dari satu komputer ke komputer yang lain di dalam jaringan ya. Itu tujuan utamanya. Baik, di dalam pemodelan OSI ya, perusahaan yang mengeluarkannya ISO, bahwasannya pengiriman paket data harus melalui 7 layer OSI atau menggunakan 7 layer OSI. Jadi harus melalui layer aplikasi dulu, pindah ke layer presentasi, pindah ke layer sesi, pindah ke layer network, pindah ke layer data link, pindah ke layer bit ya. Ya di OSI menggunakan 7 layer OSI. Sedangkan kalau di pemodelan TCP/IP layarnya cuma ada 5, jadi harus data itu kalau mau pengiriman paket data dari satu komputer ke komputer yang lain di dalam jaringan harus melalui 5 lapisan layar OSI menurut pendapat pemodelan layar TCP/IP. Coba kita lihat di YouTube atau di monitor kita ya. Nah di TCP/IP model ini kan OSI model ada 7 ya. Tapi di TCP/IP model itu ada 5, application layer, transport layer, internet layer, dan link layer. Application layer itu dianggapnya kalau dia di OSI itu adalah 3 layer, sebenarnya sama. Hanya ada 2 layer lagi yang digabung sama TCP/IP model ya, model TCP/IP. Contoh ya, di OSI application layer, presentation layer, session layer, 3 aplikasi, ya, 3 layer ya, yang diproses data tadi diolah oleh 3 proses ya, harus 3 layer. Kalau di TCP/IP cuma 1 layer, namanya layer application layer, tapi fungsinya sama. Proses kerja sama ya. Apa yang dikerjakan application layer, presentation layer, dan session layer itu satu dikerjakan oleh application layer pada TCP/IP model. Ya, baru setelah itu transport layer ya, di sini transport layer. Internet layer ini adalah layer yang mengerjakan sama fungsinya dengan OSI model, yaitu network layer dan data link. Maaf, network layer itu adalah internet layer ya. Jadi internet layer itu untuk mengolah network layer. Sedangkan link layer itu adalah merupakan pemrosesannya sama dengan data link layer dan physical. Jadi ada beberapa link yang ada beberapa layer yang ada di OSI digabung menjadi satu ya. Contohnya application layer ya, mengumpulkan 3 layer di OSI, aplikasi, presentasi, dan sesi.
Sedangkan network layer di OSI ya di TCP/IP namanya internet layer. Sedangkan di TCP/IP model ada layer namanya link layer. Di OSI adalah dua buah layer, data link layer dan physical layer. Bisa kita terangkan tentang materi ini ya. Terima kasih banyak, semoga ilmu ini bermanfaat bagi orang lain ya. Dan jangan lupa di like and share kepada orang lain, karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang banyak diketahui orang. Kalau kita punya ilmu tidak kita bagi kepada orang lain, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Terima kasih, semangat pagi.